Jika ada tawaran lagi ke televisi, apa yang menjadi patokan Mas Wahyu untuk memilih televisi itu? Mas Wahyu tertarik di dunia politik nggak sih, Mas Wahyu? Pernah. Oh. Dengan politik itu Mas Wahyu bisa merubah loh Mas segala hal gitu loh. Mungkin Wahyu, lagi nih. Duh, susah-susah kalau banget pertanyaannya. Mas Blanko nih, Ki. Mas Wahyu tiba saatnya kita di segmen nendang kondang, Mas Wahyu. Hal-hal yang berhubungan dengan kata kondang. Kondangan. Kondangan, bukan kondangan lah. Kondang itu terkenal lah. Yang pertama, sosok siapa sih yang paling berjasa di balik kondangnya Mas Wahyu? Orang tua. Restu orang tua dong. Restu orang tua tuh papa, mama, atau dua-duanya? Dua-duanya. Apapun yang saya lakukan, bukan hanya sebagai jurnalis, tetapi apapun semua. Orang tua. Berarti orang tua Mas Wahyu itu dulu wartawan juga ya? Bapak ya? Bapak wartawan apa, Mas? Dulu tahun 70 itu sampai 78, 79 kalau tidak salah ya, Suara Karya. Kemudian Majalah Panji. Ya sampai sekarang Majalah Panji kan tidak terlalu aktif, tapi Bapak masih di situ. Suara Karya tuh yang Golkar itu ya? Ya. Berarti udah dari Mas Wahyu kecil itu ibaratnya udah dunia jurnalis itu udah melekat ya? Ya. Seperti yang tadi diceritakan di segmen Sinau Bareng, setiap pagi itu ada majalah buku di sebelah meja yang mau tidak mau ya tercekoki lah kayak gitu. Selain orang tua di dalam bidang broadcasting, di dalam bidang penyiaran, yang paling berjasa di balik sosok kondangnya menjadi seorang nama besar Mas Wahyu Wibowo itu siapa? Saya teringat dua nama senior saya di MNC Group. Bang Apni Jayaputra. AJP. Mantan Wakil Direktur Utama TVRI. Ya, betul. Dan Mas Denny Reksa. Bapaknya Reno Reksa di Metro TV. Oh, iya. Dua senior ini yang kemudian ketika kita masuk dulu menjadi karyawan baru, jurnalis baru di MNC Group, itu mereka lah yang kemudian memberikan banyak pedoman keilmuan di industri broadcasting. Mengajarkan Mas Derek itu olah vokal, suara jagonya Mas Derek. Panggilannya Mas Derek, Denny Reksa. Mas Derek itu jago olah vokalnya, karena dulu voice over yang bagus di RCTI itu. Bang Apni itu yang mengajarkan teknik penulisan berita TV. Bukan hal yang mudah buat saya yang terbiasa dulu menulis panjang untuk tabloid dan majalah gitu, yang panjang. Tiba-tiba masuk ke TV itu kan harus kompleks, sederhana, singkat. Saya perlu adaptasi. Ada 3 bulan lebih itu baru bisa nulis durasi berapa? 2 menit. 2 menitan tuh bisa masuk semua. Dulu kalau di komputer itu pasti lebih, jadinya 5 menit. Panjangan, dia marahin. Panjangan ini, bikin pendek. Nah, itu yang paling, mereka yang paling biasa. Termasuk mengajarkan live report dan lain-lain. Kapan terakhir ketemu mereka, Mas? Kalau by phone, by medsos masih sering ya. Masih. Tapi kalau ketemu itu udah cukup lama ya. Cukup lama. Apa Mas, kalau seumpama ketemu apa yang bisa disampaikan ke dua tokoh itu, Mas? Istilahnya itu yang membangun Mas Wahyu dari awal ya. Bingung ya, karena memang masih interaksi sampai sekarang ya. Ya pasti saya nggak bisa lupakan jasa-jasa mereka. Kemarin juga Mas Derek itu waktu saya pamitan dengan teman-teman di Metro TV, Reno kebetulan ada, kita video call bareng dengan Mas Derek, dengan bapaknya. Ya pasti ada rasa terima kasih yang nggak akan pernah putus untuk kedua orang ini, yang buat saya itu membentuk karakter saya. Oke, pertanyaan selanjutnya berhubungan dengan kata kondang. Sosok kondang siapa sih yang menjadi inspirasi seorang Wahyu Wibowo? Sosok kondang banyak ya. Saya tidak pernah mendewakan satu sosok atau tokoh tertentu, jadi bingung kalau ditanya ya. Karena saya di dunia mengagumi banyak orang dari berbagai bidang, bahkan dari bidang yang sama pun juga bisa saya jadikan pelajaran. Bidang yang sama contoh? Dari bidang yang sama. Kalau untuk senior ya, senior itu saya selalu mencoba meniru gaya Mas Bayu Sutiono ketika siaran, karena natural. Betul. Karena naturalnya. Kalau untuk itu laki-laki, kalau untuk perempuan, saya belajar dari banyak presenter perempuan dari generasi tua sampai generasi baru. Dari apa? Dari bagaimana mereka itu bisa tampil sesempurna mungkin. Nah itu yang tadi bilang,
aware dengan penampilannya, Hmm. bisa menjaga dirinya, membawakan dirinya gitu. Perempuan itu lebih apa ya? Punya nilai plus lah buat saya ketimbang presenter laki-laki buat saya. Siapa perempuan, Mas? Presenter perempuan Wah, di Indonesia banyak, yang salah satu yang menjadi Mas Wahyu itu senang dengan gayanya. banyak. Mbak Vivi Alaida Yahya dari zaman dulu, Iya, siapa yang nggak kenal Mbak Vivi? siarannya ya. Saya belajar dari sikap elegannya. Betul, Tuh, betul, sikapnya kan? betul. Pembawaan dirinya kan? Mbak Vivi loh. Ramah banget Hai itu. Mbak. Ya, Mbak Vivi. Bahkan sampai yang selevel, seangkatan gitu, atau yang mungkin di bawahnya sih juga punya karakteristik yang bisa kita curi loh. Apa? Banyak sekali. Hampir setiap orang saya bisa punya Nilai kelebihan yang plus ya saya... lah ya, benar. Iya, iya betul. Hmm. Betul. Serius. Atau mungkin bahkan dari orang yang profesinya bukan news anchor, reporter juga banyak loh. Saya banyak belajar banyak dari reporter loh. Artinya sebagai seorang Mas Wahyu yang sudah jam terbangnya tinggi juga, yang masih butuh belajar lah ya Mas untuk menyempurnakan dan untuk menjadi panduan untuk lebih baik itu Mas ya. Iya, Hmm. iya. Dan nggak harus belajar sama senior yang udah Betul, kondang-kondang. betul, betul. Tapi yang belum kondang pun juga seringkali kita bisa dapat, oh iya dia kok begini ya, bagus loh ini, kenapa nggak kita aplikasikan? Misalnya seperti itu. Tapi Mas Wahyu, dalam dunia presenter sendiri itu pernah nggak sih seorang Wahyu itu dikritik sesama presenter gitu Mas? Pasti dong, Hmm. pernah, pasti. Dan menganggapnya itu sebagai hal Ya yang masukan, bagus. wajar, butuh masukan. Biasanya apa sih Mas? Dan Mas Wahyu juga pasti pernah memberikan masukan ke orang Saya lain. itu dulu paling sering ya ketika terutama ketika mulai membawakan program-program dialog gitu ya. Paling sering itu dikritisi soal, lo kok kayaknya kurang tega ya nanya sama orang gitu. Orang Jawa banget sih. Betul, betul. Gitu. Jawa banget lah ya. Orang Jawa banget sih. Cuek aja. Hmm. Dan itu menjadikan pelajaran. Sekarang saya kalau nanya orang kadang-kadang, ya itu, suka seenaknya. Seenaknya tapi jelekit ya kadang-kadang ngomongnya. Mas Wahyu ini ya, para konco para sedulur kalau siaran coba lihat deh. Ngomongnya itu adem, kalem, tapi kadang-kadang nyelekit. Gaya bahasanya kayak gitu para konco. Jadi tenang tapi sekali ditanya kadang-kadang ya nyelekit. Dan itu memang biasa Mas ya dunia presenter. Iya. Dan nggak pernah nggak sih ada pengalaman yang terus setelah itu diancam gitu nggak ada ya? Enggak sih. Menghargai profesi. Karena selalu menjaga norma etika. Betul. Selama kita berpegangan dengan norma dan etika yang umum ada di tengah-tengah masyarakat, insya Allah aman. Nggak perlu paham aturan undang-undangnya ini, A, I, U, E, O. Norma etika dijaga aman. Selanjutnya Mas Wahyu, berhubungan dengan kata kondang. Sosok kondang siapa yang hingga saat ini Mas Wahyu pengen banget berkolaborasi? Sosok kondang siapa yang ingin sekali ditemui dan belum sempat? Dan sosok kondang siapa yang ingin sekali diraih lah untuk menggapai sebuah cita-cita? Siapa ya? Kalau saya Presiden itu, udah pernah, menteri sering, siapa mana ya? Kalau saya itu justru paling tertarik berdiskusi, berkolaborasi apapun itu dengan anak-anak muda. Anak-anak muda yang kok bisa berprestasi dengan bidangnya masing-masing. Ada anak muda yang menjadi aktivis lingkungan di usia 20 tahun. Saya pengen loh berkolaborasi dengan mereka. Ada anak muda usia 20 tahun sudah menjadi CEO. Kenapa dia bisa jadi CEO? Terlepas mungkin dia sebagai founder atau sebagai investor karena orang tuanya punya duit, terlepas dari apapun. Tetapi punya kiprah, punya terobosan. Kan sekarang banyak ya anak muda. Betul. Kadang kalau kita ngeliat itu benar-benar ya di usia dia dulu kita belum apa-apa dia udah. Itulah perubahan yang terjadi. Jadi kalau saya mau suruh pilih mungkin kalau 1-2 nama bingung juga karena banyak sekali anak-anak muda yang berprestasi. Itulah mereka-mereka yang pengen sekali saya ajak berkolaborasi atau sekedar ngopi dan tukar pikiran, tukar ide, gagasan. Poro konco itu Mas Wahyu yang sudah terkenal aja masih suka belajar ya sama anak-anak muda. Jangan malu karena bisa jadi loh anak-anak muda itu lebih kreatif. Iya. Dari kita. Dia menguasai dunia loh secara market size gitu kan anak muda. Ya kita harus mendengarkan, menghargai pendapat mereka. Tidak boleh tutup mata bahwa kita sudah lebih matang, lebih senior, lebih berpengalaman. Nggak bisa. Sudah bukan eranya. Tuh para konco, ini ada pertanyaan titipan nih. Nah,
Titipan Mas siapa Wahyu, lagi nih? Duh, kalau susah-susah banget pertanyaannya. Mas Blanko nih, Ki. Mas Wahyu, jika ada tawaran lagi ke televisi, apa yang menjadi patokan Mas Wahyu untuk memilih televisi itu? Keterbukaan dan ya itu tadi, agile, adaptif terhadap perubahan, terhadap perkembangan. Itu menjadi salah satu alasan syarat utama. Karena bisa jadi Mas Wahyu itu sebenarnya udah banyak tawaran televisi. Kita bisa lihat aja 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan lagi tiba-tiba nongol di TVA gitu kan. Itu kan benar-benar bisa kejadian, namanya Mas Wahyu pasti udah bisa lah. Terakhir lagi nih, Mas Wahyu masukan deh buat masyarakat di Indonesia, masyarakat khususnya anak-anak muda kreatif menghadapi era globalisasi ini dan juga menghadapi dunia kayak kita nih Mas, dunia YouTube, dunia konten kreatif di digital. Apa sih Mas Wahyu? Jangan cepat puas, banyak belajar dari semua kalangan, banyak belajar dari yang lebih berpengalaman, lebih senior pasti, tetapi jangan menutup mata juga dengan mereka yang ada di bawah kita. Karena mereka itu kadang-kadang bisa lebih bebas, bisa lebih kritis, bisa lebih kreatif, karena memang sejak lahir sudah terpapar dengan ya banyak hal termasuk teknologi. Beda dengan kita gitu ya, Mas Blangkon. Gaptek banget kan zaman dulu kan. Apalagi Iya. sekarang lihat perkembangannya orang bikin kreatif-kreatif itu kita bisanya gini aja. Jadi anak-anak muda, teman-teman, konco-konco itu kalau mau sukses, mau maju ya itu harus bisa networking itu tadi dengan membuka komunikasi dengan segala sektor usia dan profesi. Mas Wahyu tertarik di dunia politik nggak sih Mas Wahyu? Sampai detik ini tidak. Tidak ya. Oh, tapi pernah ada yang ngajak gitu ya? Pernah. Kenapa Mas? Padahal dengan politik itu Mas Wahyu bisa merubah loh Mas segala hal gitu. Mungkin karena sering wawancara politikus, Udah tahu ya. Udah tahu ya. Karena udah terlalu tahu mungkin. Tapi memang, jadi tapi kan itu menjadi salah berpikir 100.000 kali. Tapi itu kan salah satu cara juga Mas untuk kita bisa merubah dunia dalam petik gitu. Betul. Ya untuk saat ini ya. Belum ya saat ini. Ya. Oke para konco, itu tadi ngobrol kita di segmen Sinau Bareng, segmen Guyon Waton dan segmen Dendang Gondang. Banyak sekali inspirasi dari Mas Wahyu Wibowo. Mudah-mudahan bermanfaat konten ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share di Blangkon TV belah. Terima kasih Mas Wahyu. Matur suwun Mas Blangkon, sehat-sehat.